Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan membahas mengenai misteri dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Lawu. Bagaimana dan seperti apa misteri dan mitos Gunung Lawu ini? Silakan disimak berikut ini. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai misteri salah satu gunung terkenal di Indonesia dan juga Pulau Jawa. Gunung yang terkenal akan keindahan dan merupakan tempat kekayaan wisatanya, yaitu Gunung Lawu. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Karanganyar dan juga Magetan. Gunung ini termasuk gunung aktif yang sedang tidur. Terakhir kali meletus yaitu pada 28 November 1885. Dalam masa tidurnya, Gunung Lawu menjadi primadona masyarakat yang mau berwisata dan juga menjadi favorit para pendaki. Dengan ketinggian 3.260 meter di atas permukaan laut, tentunya pemandangan di puncak Gunung Lawu sangatlah menakjubkan. Ada 3 puncak utama dan juga paling terkenal di Gunung Lawu, yaitu Puncak Hargodalam, Puncak Hargodumiling, dan yang tertinggi adalah Puncak Hargodumila. Gunung Lawu ini menyimpan banyak misteri yang masih menjadi perbincangan hangat, terutama di kalangan masyarakat setempat ataupun pendaki. Dari cerita mistis hingga kejadian di luar akal sehat. Berikut adalah beberapa misteri yang menyelimuti Gunung Lawu. Yang pertama adalah misteri jasad Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Brawijaya Pamungkas. Konon, di suatu hari Prabu Brawijaya kelima atau Prabu Brawijaya Pamungkas, raja terakhir kerajaan Majapahit, keluar dari kerajaan untuk bersemedi di puncak Gunung Lawu. Dalam perjalanannya, beliau ditemani dengan 2 orang pengikutnya, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sesampainya di puncak Hargodalam, beliau berhenti dan lalu berkata, "Wahai 2 abdiku yang setia, inilah saatnya aku moksa, menghilang dan meninggalkan kehidupan yang ramai ini. Untuk Dipa Menggala, kau kuangkat menjadi penguasa Gunung Lawu, penguasa setiap makhluk gaib yang ada di sini. Batas wilayahmu hingga Gunung Merbabu di barat, Gunung Wilis di timur, pantai selatan di selatan, dan pantai utara di utara. Gelarmu adalah Sunan Gunung Lawu. Dan Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai Patih Dipa Menggala. Gelarmu adalah Kiai Jalak." Setelah berkata demikian, Prabu Brawijaya kelima pun moksa dan jasadnya menghilang secara misterius. Kemudian, mitos dan juga misteri kedua dari Gunung Lawu adalah misteri burung jalak penunjuk jalan. Burung jalak ini bukan sembarang burung jalak, tetapi sejenis burung jalak gading yang dipercaya sebagai penunjuk jalan untuk para pendaki. Menurut cerita, burung jalak ini adalah jelmaan dari Kiai Jalak yang melakukan moksa seperti Prabu Brawijaya kelima. Berdasarkan kepercayaan, hanya para pendaki yang berhati dan berniat baiklah yang akan dipandu dari jalan naik hingga turun. Namun, yang berniat buruk akan tersesat dan bernasib buruk di Gunung Lawu. Kemudian, ada juga misteri mengenai gunung yang bisa mendengar. Entah benar atau tidak, konon setiap orang yang mengeluh di Gunung Lawu ini akan mengalami hal tersebut. Misalnya, saat mendaki, Anda mengeluh kedinginan, maka Anda akan merasakan dinginnya berkali-kali lipat. Oleh karena itu, banyak orang mengingatkan agar menjaga perkataannya ketika mendaki Gunung Lawu. Kemudian,
Ada juga misteri pasar setan di Gunung Lawu. Selain pasar setan di Gunung Merapi, mitos pasar setan di Gunung Lawu tidak kalah seramnya. Pasar setan ini terletak pada jalur pendakian Candi Ceto. Jalur pendakian cepat dan berbahaya yang jarang diminati para pendaki. Menurut masyarakat setempat, jika Anda mendengar suara misterius seperti orang menawarkan barang, seperti misalnya, "Mau beli apa Mbak Mas?" segeralah lemparkan uang nominal berapapun ke arah suara tersebut. Lalu, ambil daun atau batu di daerah tersebut seperti layaknya aktivitas jual beli. Jika tidak, maka Anda tidak akan bisa pulang dengan selamat. Kemudian, ada juga mitos mengenai kupu-kupu penerima tamu. Kupu-kupu ini memiliki sayap hitam dengan bulatan biru di sayapnya. Bila kamu bertemu dengan kupu-kupu tersebut, artinya kamu diterima dengan baik oleh penunggu gaib Gunung Lawu. Ketika bertemu dengan kupu-kupu ini, diharapkan memberi salam dan tidak mengganggunya, menangkap atau bahkan membunuhnya. Karena bila hal itu dilakukan, kejadian buruk akan menimpamu. Kemudian, ada juga larangan memakai baju hijau dan membawa gerombolan berjumlah ganjil ke Gunung Lawu. Larangan ini mirip dengan larangan di pantai selatan. Baju hijau merupakan warna baju Nyi Roro Kidul yang memiliki banyak pengikut gaib. Dan jika kamu memakai baju berwarna hijau di Gunung Lawu, maka konon akan mengundang makhluk halus yang akan mengganggu. Sedangkan bagi mereka yang membawa gerombolan atau rombongan yang berjumlah ganjil, konon akan diikuti makhluk gaib yang menyusup di antara rombongan tersebut untuk mengisi keganjilan tersebut. Kemudian, ada juga misteri mengenai cahaya oktagon misterius. Cahaya misterius berbentuk segi 8 ini seringkali muncul di Candi Sukuh ketika zaman Soekarno hingga Soeharto, namun sekarang memang sudah jarang terlihat. Menurut saksi warga, cahaya tersebut terlihat memenuhi sudut-sudut candi yang berbentuk segi 8 dan membentuk portal menjulang ke atas. Tidak ada warga yang berani mendekat karena mereka yakin itu merupakan portal menuju dimensi lain yang sering dikaitkan dengan aktivitas makhluk gaib. Bahkan, konon katanya, satelit NASA pernah mendeteksi cahaya misterius ini dan sempat membingungkan para peneliti. Nah, seperti itu sejumlah misteri atau juga mitos yang ada di Gunung Lawu. Percaya atau tidak, inilah cerita yang berkembang khususnya di masyarakat sekitar Gunung Lawu dan juga kesaksian para pendaki. Terima kasih sudah menyimak misteri dan juga mitos-mitos yang ada di Gunung Lawu ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel ini, Anda bisa menyimak berbagai kisah legenda, cerita misteri, mitos, dan juga sejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di cerita lainnya.